Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyakum jami'an bitahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Dengan izinnya kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita di pekan kedua bulan Juli tahun 2022. Insyaallah pada perjumpaan kali ini kita akan masuk pada pembahasan bagian akhir tentang mandi di kitab Fiqh Sunnah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada bagian terakhir dalam pembahasan tentang mandi di kitab Fiqh Sunnah, Said Sabiq menambahkan beberapa poin-poin tambahan yang itu perlu menjadi perhatian kita terkait bab mandi ini, yang memang pembahasan ini kurang mendapat porsi kalau kita lihat mungkin ya dalam kitab-kitab fikih yang lainnya. Meskipun dia ini hanyalah beberapa masalah tambahan terkait bab mandi, namun ini juga menjadi penting bagi kita semuanya. Adapun hal-hal tersebut adalah dibolehkan seseorang itu mandi satu kali untuk dua jenis mandinya, menggabungkan beberapa mandi, seperti menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi Idul Fitri ataupun Idul Adha. Misalnya jika di hari Jumat itu pas juga bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka seseorang boleh satu kali mandi dengan meniatkan dua mandi tersebut, mandi Jumat sekaligus mandi Idul Fitri atau mandi Idul Adha, atau menggabungkan ya mandi junub sekaligus dengan mandi Jumat. Misalnya bagi seseorang laki-laki ataupun perempuan yang di hari Jumatnya, di malam Jumatnya atau di hari Jumatnya dia junub, lalu dia mandi junub sekaligus mandi sunnah Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innama likulli imri'in ma nawa, tentang niat seseorang itu akan tercatat berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya, bahwa seseorang dari hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu boleh melakukan satu amalan dengan niat yang berbeda-beda apabila amalan itu dia sama. Ya, jadi mandi satu kali mandi dengan dua untuk dua mandi. Kalau kita bawa ke bab yang lainnya, bisa seperti seseorang itu yang bisa sholat qabliyah sekaligus sholat tahiyatul masjid, atau pada bab puasa ya, puasa Senin Kamis sekaligus misalnya dengan puasa sunnah yang lainnya, puasa Senin Kamis sekaligus puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah misalnya, atau puasa Senin Kamis misalnya sekaligus dengan puasa Asyura nanti di bulan Muharram. Jadi boleh dua niat untuk satu kali mandi, sehingga dia tidak perlu mandi berulang kali. Tidak harus mandi junub habis itu dia mandi Jumat lagi. Cukup satu kali mandi untuk satu kali niat, dua kali niat maaf, cukup dua kali niat untuk satu kali mandi satu kali mandi dengan dua niat. Lalu pembahasan berikutnya yang perlu menjadi perhatian kita terkait mandi adalah idza ightasala minal janabah wa lam yakun qad tawadda'a yakumul ghaslu 'anil wudu'. Apabila seseorang itu mandi junub dan dia belum berwudu, maka mandi itu sudah menggantikan posisi wudu. Artinya apabila seseorang mandi junub, maka setelah mandi junub dia tidak harus lagi berwudu untuk sholat. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah menyebutkan
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lagi berwudu setelah mandi junub. Nah, jadi kalau misalnya ya mandi pas junub kemudian menjelang sholat asar atau sholat maghrib dia mandi junub. Habis mandi ya dia langsung melaksanakan sholat tanpa harus berwudu. Abu Bakar bin Arabi menyebutkan ya terkait perkara ini, lam yakhtaliful ulama annal wudu dakhilun tahtal ghasli. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam perkara ini bahwa mandi itu ya, bahwa wudu itu dia di bawah mandi, include. Karena niat membersihkan diri dari hadas besar ya, di mana hadas kecil itu dia di bawah hadas besar. Bahwa ketika seseorang telah bersih dari hadas besar, otomatis dia juga bersih dari hadas kecil. Sehingga ketika mandi itu untuk membersihkan hadas besar, maka dengan demikian wudu masuk di dalamnya. Sehingga seseorang yang sudah mandi junub, dia tidak harus lagi berwudu untuk sholat. Hal ini hanya berlaku bagi mandi junub. Dia tidak berlaku bagi pada mandi sunnah ataupun mandi biasa ya. Seseorang yang misalnya mandi di hari Jumat, besok hari Jumat dia mandi untuk sholat Jumat, mandi Jumat, maka mandi Jumat tadi itu dia tidak menghilangkan kondisi hadas kecil pada orang tersebut, sehingga setelah mandi Jumat dia tetap harus berwudu untuk sholat. Ataupun mandi biasa, mandi untuk membersihkan diri dari kotoran, pun dia tidak menghilangkan kondisi hadas kecil yang dialami oleh seorang muslim. Untuk mandi sunnah ataupun mandi biasa, dia tetap harus berwudu setelahnya ketika mau sholat. Tapi kalau mandi junub, maka cukup dengan mandi junub, dia tidak perlu lagi berwudu untuk sholatnya. Lalu hal yang harus diperhatikan juga, ini kadangkala ya terkait kebiasaan. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita bahwa ibadah itu dia berdiri atas dalil. Dia bukan berdiri atas kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika tidak ada dalil yang melarang sebuah perkara, maka perkara itu dia menjadi boleh untuk kita lakukan. Nah, ini terkait orang-orang yang dalam kondisi haid, wanita dalam kondisi haid, ya, bahwa seorang wanita ya dalam kondisi haidnya, ya, dia boleh menggunting rambutnya, ya, memotong kukuhnya, atau melakukan aktivitas sosial ke pasar, ke tempat yang lainnya, ya, karena aktivitas tadi ya menggunting rambut, memotong kuku, ataupun keluar berinteraksi dengan masyarakat, pergi ke pasar, pergi ke toko, ya, itu bukanlah dia tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang bagi wanita dalam kondisi haid, ya. Wanita haid tidak dilarang untuk menggunting kuku ataupun memotong kuku ataupun menggunting rambutnya, sehingga hal itu boleh dilakukan. Apa menyebutkan ya, mereka itu yahtajimul junub. Seorang yang dalam kondisi junub itu ya, dia boleh berbekam, memotong kuku, ya, menggunting rambut, wa in lam yatawadda, meskipun dia tidak berwudu. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi tidak harus bahwa oh kita lagi junub ini atau saya lagi haid ini maka saya tidak boleh gini dan gitu. Nah, kita sudah bahas ya pada bab sebelumnya tentang larangan wanita haid, ya dia hanya dilarang tidak boleh membaca Al-Quran, ya, tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid. Nah, berarti hal-hal selain itu boleh, hukum boleh baginya. Termasuk juga ya, ini yang kadangkala terjadi di tengah masyarakat kita, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala sebagian orang itu ketika ada orang meninggal, kemudian pada prosesi memandikan jenazah, lalu dia dalam kondisi junub ataupun haid, lantas dia mengatakan, saya tidak bisa memandikan jenazah.
karena saya lagi haid atau saya lagi dalam kondisi junub. Padahal ya tidak ada larangan bagi seorang wanita yang dalam kondisi haid atau laki-laki yang dalam kondisi junub untuk memandikan jenazah. Maka itu boleh dilakukan. Dibolehkan juga ya bagi orang yang dalam kondisi junub ataupun haid ya untuk masuk di pemandian umum selama hal itu terjamin bahwa tidak tertampak aurat orang tersebut. Karena ya ini terkait di pemandian umum ya. Rasulullah SAW bersabda terkait batasan aurat. Ya. Jangan sampai kita mandi di pemandian umum lantas aspek ini terabaikan. Rasulullah bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Tidak dibenarkan, dilarangnya seorang laki-laki memandang kepada aurat laki-laki yang lainnya. Wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati. Dan dilarang juga seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Nah, batasan aurat ya laki-laki dengan laki-laki adalah batasan aurat laki-laki dari lutut dari pusar sampai ke lutut. Itu juga merupakan batasan aurat antar sesama perempuan. Ya. Jadi aurat perempuan itu dia berbeda-beda ukurannya, standarisasinya. Antara perempuan di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahramnya, perempuan batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya, batasan aurat perempuan di hadapan suaminya, ya, batasan aurat perempuan di depan perempuan yang perempuan sesama perempuan, baik itu dia muslim ataupun non muslim. Nah, untuk perempuan di hadapan perempuan batasan auratnya adalah sebagaimana batasan aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Ya. Nah. Dibolehkan juga ya terkait mandi seseorang itu mengusap anggota tubuhnya dengan sapu tangan ataupun handuk yang telah dibasahi air. Baik ketika musim dingin ataupun di musim panas. Jadi misalnya satu hal yang harus kita garis bawahi bersama insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya terkait bersuci ya. Bersuci itu pertama ya wudu atau mandi. Wudu dari hadas kecil, mandi dari hadas besar. Seseorang itu akan bisa tayamum baru boleh dibolehkan untuk tayamum apabila ya dia tidak menemukan air ataupun dia tidak bisa menggunakan air. Kalau dia menggunakan air terancam keselamatan nyawanya, misalnya karena faktor penyakit. Nah, jadi ketika seseorang itu sakit misalnya, ya, dan dia masih bisa menggunakan air, ya, bersentuhan dengan air untuk wudu ataupun mandi dan air itu tersedia, maka dia harus wudu untuk mensucikan dirinya dari hadas kecil dan harus mandi untuk mensucikan dirinya dari hadas besar. Hingga jika seandainya ya dalam kondisi sakit misalnya yang masih tetap dia boleh mandi dan dia agak kesulitan misalnya untuk mandi dengan langsung membasahi tubuhnya dengan air, dia boleh diawali dengan membasahi kain ya, handuk kecil misalnya untuk diusap di seluruh tubuhnya. Lalu dibolehkan juga ya juzul lirrajuli an yaghtasila bi baqiyatil ma'il ladzi ightasalat minhul mar'ah wal aqsu. Dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk mandi junub dengan sisa air yang digunakan perempuan. Begitupun juga sebaliknya. Ya. Jadi kita sudah bahas ya tentang bersuci pada bab air terkait air musta'mal ya. Bahwa air musta'mal itu dia suci dan mensucikan, sehingga boleh dipakai untuk berwudu dan juga boleh dipakai untuk mandi
Tidak, dalam pandangan yang lebih kuat tidak ada pensyaratan harus mencapai ukuran minimal 2 kula. Nah, jadi bagi suami istri misalnya, ketika istrinya mandi ya di satu wadah, di ember, kemudian masih ada airnya, sang suami tidak harus membuang air itu untuk menampung air baru. Dia boleh melanjutkan mandinya dengan air sisa dari yang dipakai oleh istrinya. Begitupun juga sebaliknya. Bahkan kama yajuzu lahuma an yaghtasila ma'an min ina'in wahidin. Sebagaimana juga dibolehkan bagi mereka berdua, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk mandi bersama dalam satu wadah. Ya, dalam kondisi junub, suami istri sama-sama masuk ke kamar mandi, kemudian mandi di satu wadah yang sama. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, hadis dari Ibnu Abbas berkata, "Ightasala ba'du azwaji Rasulillah azwaji Nabi sallallahu fi jafatin fajanabiyu liyatawadda minha aw yaghtasila." Bahwasannya sebagian istri Nabi pernah mandi ya pada satu wadah, kemudian Nabi datang lalu berwudu di situ. Ya. Jadi istri Nabi ini ada sebagian istri Nabi pada mandi ya. Lalu ada air ya, yang digunakan oleh mereka mandi junub ya, mandi junub, lantas Nabi datang berwudu dengannya, aw yaghtasila. Dalam disebut kalau tidak mandi tidak berwudu, mandi juga dari air tadi yang digunakan oleh istri-istrinya untuk mandi. Lalu mereka berkata, faqalat lahu, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Ya Rasulullah, saya dalam kondisi junub. Asumsi istri Nabi itu bahwa seolah-olah kalau orang junub berarti airnya itu kotor. Air yang dipakai untuk mandi itu menjadi kotor sehingga tidak layak digunakan untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi. Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Innal ma'a la yajid." Bahwa sesungguhnya air itu dia tidak ikut junub juga dengan kamu. Bahwa ketika engkau dalam kondisi hadas besar, lalu engkau mandi di air, menggunakan air tersebut, lantas air itu terkontaminasi dengan tubuh kamu sehingga dia juga menjadi air yang dalam kondisi hadas besar, tidak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi menyebutkan hadisun hasan sahih, hadis hasan sahih. Nah, bahkan di riwayat yang lain bagaimana Rasulullah membangun romantisme ya dalam kehidupan berumah tangga ya. Beliau itu, Aisyah menceritakan mandi bersama dengan Aisyah, kemudian mandi bersama dalam wadah yang satu, wadah yang sama, Rasulullah bersama Aisyah, kemudian saling main air ya, saling siram antara Aisyah dengan Rasulullah, dan saling rebutan air dalam wadah tersebut ya. Jadi boleh seseorang itu mandi dalam satu wadah bersama istrinya, atau mandi junub ya dengan air sisa dari pasangannya. Lalu hal yang harus diperhatikan juga ya, tidak dibenarkan mandi dalam kondisi bugil di antara manusia ya. Ingat, aurat itu tetap harus diperhatikan. Jadi kalau seseorang mau mandi ya di tempat pemandian umum, maka hendaknya dia memperhatikan batasan-batasan auratnya. Dia boleh mandi dalam kondisi tidak menggunakan sehelai pakaian pun, itu kecuali dalam ruangan tertutup yang tidak ada orang melihatnya ya, misalnya di kamar mandi atau ruangan tertutup lainnya. Dalam kondisi seperti itu boleh dia mandi tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Tapi jika dia mandi junub misalnya di ruangan, di tempat terbuka, tetap harus diperhatikan batasan auratnya ya. Inilah beberapa hal tambahan yang termasuk perkara penting juga bagi kita, harus kita perhatikan terkait mandi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tasyaddud, keras ya, atau berlebihan dalam perkara ini, mengatakan ini tidak boleh padahal sebenarnya boleh dilakukan. Misalnya tadi terkait memotong kuku ataupun mandi bersama ya. Semoga kita bisa
melaksanakannya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita terkait mandi, baik itu mandi junub ataupun mandi sunnah. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada masih tentang bab taharah bersuci di bab tayammum, hal-hal yang berkaitan dengannya. Aqulu qauli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.